mabeleng. Mabeleng atau madongo. Ini dua kata tapi artinya sama, yaitu bodoh ya, bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official. Dalam program belajar bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu mudah. Yes, benar banget. Bahasa Bugis itu mudah banget untuk dipahami dan dipelajari. Walaupun sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang menganggap bahwasannya bahasa Bugis itu sangat sulit untuk dipelajari atau diucapkan. Kalian salah besar. Kalian tidak pelajari dulu lebih mendalam gitu ya. Kalian itu harus belajar dan terus belajar. Karena orang Bugis itu adalah suku yang paling sering banget kita jumpai di Indonesia. Dimanapun ada, hampir di semua daerah dia itu ada. Ya karena memang jiwanya itu merantau, geng ya. Kenapa saya sampaikan program ini atau video ini dengan bahasa Indonesia? Karena kan tentunya yang pengen belajar bahasa Bugis, yang belum tahu bahasa Bugis dong. Mana mungkin saya menyampaikan dengan bahasa Bugis? Ya kan, iyalah nanti kalian kesulitan gitu. Wah ini bicara apa gitu, kita nggak paham. Kita pengen belajar bahasa Bugis kok cara penyampaiannya juga dengan bahasa Bugis, kan nggak nyambung. Makanya saya menyampaikannya dengan bahasa bahasa Indonesia ya. Dan tentunya yang pengen belajar bukan hanya orang-orang yang nggak tahu bahasa Bugis. Tentunya saya juga tujukan untuk orang-orang yang sebenarnya udah tahu bahasa Bugis tapi ingin membandingkan dan pengen mencari referensi baru tentang bahasa-bahasa Bugis yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Kalau yang saya sampaikan ini adalah bahasa Bugis yang umum gitu, yang semua orang tahu. Yang bahasa Bugis Wajo, ini terutama di daerah Wajo, Bone, Sopeng, Sidrap dan di sekitar-sekitarnya itu. Nah, bahasa yang saya gunakan ini adalah bahasa yang sering mereka gunakan di setiap percakapan setiap harinya. Kali ini saya akan menyampaikan kata sifat. Ya, ini adalah kata sifat. Jika pertemuan sebelumnya saya udah bahas tentang kata kerja, saya akan bahas kali ini kata sifat. Ya, 5 kata sifat beserta dengan contoh-contoh kalimatnya. Jadi kalian bisa langsung terapkan aja dalam percakapan kalian sehari-hari dengan orang-orang Bugis. Oke, langsung aja kalimat atau kata yang pertama. Kata sifat yang pertama adalah mafacing. Kalau kalian ikuti pertemuan sebelumnya itu ada kata kerja mafacing. Jadi ini adalah kata dasarnya sebenarnya. Mafacing itu adalah bersih. Jadi bersih adalah kata sifat. Contoh kalimatnya. Mafacing motorokmu irita. Mafacing motorokmu irita. Ada yang tahu bahasa Indonesianya atau bisa menerjemahkannya? Ada? Yes, gampang banget. Mafacing motorokmu irita itu artinya motormu kelihatan bersih. Motormu kelihatan bersih. Mafacing motorokmu irita. Motormu kelihatan bersih ya. Jadi gampang banget. Mafacing motormu irita, bosku. Wah, motormu kelihatan bersih. Ya, itu kan pujian ya. Itu adalah bentuk pujian, mafacing. Jadi kalian bisa terapkan ini bukan hanya untuk motor dan lain-lain sebagainya juga bisa. Kayak rumah mungkin, kamar bisa. Lanjut lagi untuk kata sifat yang kedua adalah macareva atau marota. Ini dua ya, macareva dengan marota. Itu tapi sama artinya. Ini artinya adalah kotor. Macareva atau marota itu artinya kotor. Contoh kalimatnya. Macareva lade safedamu. Macareva lade safedamu. Jadi atau bisa juga pakai marota lade safedamu atau macareva lade safedamu. Ada yang tahu artinya? Ya. Artinya adalah sepedamu kotor sekali atau kotor sekali sepedamu. Sama artinya. Kotor sekali sepedamu, macareva lade sepedamu. Kotor sekali
sepedamu, atau sepedamu kotor sekali, kotor banget gitu ya bahasa gaulnya, kotor banget, sepedamu kotor banget, sepedamu kotor banget, mencari falada sepedamu. Tapi bukan hanya sepeda ya, bisa yang lain, bisa motor, bisa sepatu. Mencari falada sepatumu, mencari falada motormu, mencari falada wajumu, ya bisa, itu kotor ya. Mencari falada, mencari fah, atau marota, sama artinya kotor. Lanjut lagi, nomor 3, kata sifat yang ketiga. Ini banyak-banyak nih. Ini ada 4, tapi artinya sama. Artinya dia punya arti 2, tapi 4 kata. Ini 4 kata, 4 kata yang bisa digunakan untuk diterapkan atau digunakan. Yang pertama itu mabelo, makesing, magesing juga boleh. Kemudian makanja, ada 4. Mabelo, makesing, magesing, makanja. Ya, itu artinya ini bagus atau baik. Bagus atau baik. Jadi kalian bisa gunakan keempat-empat ini secara nggak bersamaan ya. Dalam artian kalian bisa pilih salah satunya. Sama, artinya itu bagus atau baik. Contoh kalimatnya, makan jak lade ampena anakmu. Makan jak lade ampena anakmu. Kalian bisa pakai mabelo lada ampena anakmu, makesing lada ampena anakmu, magesing lada ampena anakmu. Itu sama. Kalian bisa gunakan magelo, makesing, magesing atau makanja. Sama, artinya bagus atau baik. Makanja lada ampena anakmu itu artinya baik sekali sifatnya anakmu, atau anakmu sifatnya sangat baik. Ya, itu artinya anakmu sifatnya sangat baik atau sikapnya sangat baik. Itu artinya makan jak lada ampena anakmu, makan jak lada ampena anakmu. Ya, 4 ya, kalian bisa pilih salah satunya aja. Ya, sama kok artinya, bagus atau baik ya. Kemudian kata sifat yang keempat adalah maca. Artinya adalah pintar. Contoh kalimatnya, macalade anriku kusikolae. Macalade anriku kusikolae. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah adikku sangat pintar di sekolah. Adikku anriku ya, adikku sangat pintar di sekolah. Ya, sangat pintar. Macalade. Lade itu sangat ya. Macalade anriku kusikolae. Adikku sangat pintar di sekolah. Gampang banget ya. Kemudian yang terakhir adalah mabeleng. Mabeleng atau madongo. Ini 2 kata tapi artinya sama, yaitu bodoh ya, bodoh. Kasar ya, kayak kasar, tapi ini hanya pembelajaran untuk kalian untuk tahu ya artinya bodoh itu mabeleng atau madongo. Kalau Ustadz Dasat bilang dongo ya, mabeleng-beleng ya, itu artinya bodoh ya. Kalimatnya, contoh kalimatnya Mabeleng lah baca. Aduh, kasar banget ya. Sampai saya nggak terlalu suka pakai ini gitu ya. Bahasa ini terlalu agak kasar sebenarnya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mabeleng lah baca artinya lah bodoh dalam membaca ya. Lah bodoh dalam membaca atau membaca aja. Jadi bisa juga pakai yang lain, menghitung misalnya. Labaco, mabeleng labaco, mak bilang, itu artinya menghitung. Labaco, bodoh dalam menghitung. Kasar banget ya bahasanya. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya udah kasih 5 kata sifat di pertemuan kali ini. Nanti kedepannya kita akan bahas lagi kata-kata sifat yang akan kita pelajari. Jadi pantengin terus aja channel Agus Saputra Official. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Misalnya kalau kalian kelewatan ya cari-cari aja. Di situ saya udah siapkan banyak
video-video khusus untuk belajar bahasa Bugis. Dan saya juga bikin kayak lagu-lagu Bugis, kalian bisa juga belajar dari itu karena saya udah cantumin terjemahannya di bawah. Jadi gampang banget bagi kalian yang pengen belajar bahasa Bugis. Sebagai seniman atau seorang pemerhati yang di bidang Bugis, saya sangat memperhatikan sekali dan pengen banget melestarikan Bugis gitu ya. Dan pengen banget Bugis itu dikenal oleh orang banyak. Walaupun karya saya belum seberapa, hanya sekedar kayak menyanyi, hanya sekedar menyampaikan materi seperti ini, tapi nggak masalah bagi saya selama itu positif dan nggak merugikan orang lain. Saya sih fine aja, nggak terlalu masalah. Oke, sampai ketemu lagi di belajar bahasa Bugis berikutnya. Semoga channel Agus Saputra Official semakin berkembang, dan kalau memang kalian pengen subscribe, silahkan subscribe aja. Saya nggak memaksakan kalian karena itu adalah hak kalian untuk subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.